Sering mengunjungi tanah Nusantara setelah jadi asisten pelatih timnas, membuat seorang Alex Pastor merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dihormati. Pastor nyatanya masih tak bisa melupakan momen bersejarah saat debutnya sebagai asisten bersama timnas. Bahkan sampai bercerita pada media Belanda soal momennya di Indonesia. Ia menjelaskan dengan penuh kebanggaan menjadi bagian dari skuad Garuda. Di sini Alex Pastor sendiri sedang di tengah rencana besar PSSI membawa Indonesia segera tembus Piala Dunia dan 50 besar dunia. Dan amunisi tambahan pun dikabarkan terus muncul. Bahkan ada beberapa yang disebut bakal terbang ke Indonesia. Kita telah rangkum beberapa hal menarik terkait rencana besar PSSI untuk melanjutkan program diaspora. Tanya saja pada Oleh Romeni, apa yang ia rasakan saat mendapatkan kesempatan untuk membela timnas. Dalam sebuah momen saat melakukan interview bersama ESPN Belanda, Ole ini bahkan mengaku sempat tercengang saat debutnya bersama timnas di depan fans Garuda. Selain Ole, pemain-pemain debutan lain seperti James dan Joey Pelopessi juga demikian. Apa yang ditunjukkan para pemain ini sebenarnya juga dirasakan oleh para pelatih juga. Mereka sangat senang dan bangga saat bermain untuk Indonesia. Apalagi dengan atmosfer yang dirasakan saat main di GBK. Dan itulah yang juga kembali dirasakan oleh asisten paling mencolok di timnas Alex Pastor. Saat ia baru saja menjalani debutnya sebagai pelatih untuk timnas, khususnya di depan pendukung sendiri di GBK, di laga kontra timnas Bahrain beberapa waktu lalu. Jadi usai ia kembali ke Belanda sekarang, Pastor yang berbicara dengan media dari Belanda nampak menceritakan momen memorabelnya dengan Indonesia, di mana di depan puluhan ribu penonton di SUGBK, timnas Indonesia berhasil menumbangkan Bahrain 1-0 lewat gol tunggal oleh Romani. Pastor mengaku itu merupakan salah satu momen terbaik dalam hidupnya. Pengalaman orang-orang sungguh menakjubkan. Ada 78.000 orang di stadion saat melawan Bahrain. Untungnya, kami berhasil menang, kata Pastor. Hal ini bahkan sampai ditanggapi oleh pembawa acara Hendrix yang kemudian bercanda dengan tamu meja lainnya, Khalid Bahularus. Saat ini, skuad Garuda berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan raihan 9 poin. Timnas Indonesia masih punya 2 jadwal pertandingan lagi di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Adalah China dan Jepang yang akan menjadi lawan timnas Indonesia selanjutnya pada bulan Juni mendatang. Pastor memang sering disebut sebagai pelatih timnas Indonesia yang asli. Sebelumnya, pengamat sepak bola Belanda memberikan pernyataan bahwa Alex Pastor dianggap sebagai pelatih timnas Indonesia yang asli, bukan Patrick Kluivert. Dalam kemenangan lawan Bahrain, Alex Pastor dianggap sangat aktif memberikan saran kepada Patrick Kluivert. Bahkan, di luar kepentingan skuad, Alex lebih sering aktif, seperti memantau pemain dan pernah juga mendatangi pemain keturunan demi bisa membela Garuda. Dan patahan kata dari cerita asisten 58 tahun tadi tak hanya menggema di ruang-ruang redaksi Eropa, tapi sampai ke hati para pemain keturunan yang selama ini hidup di antara dua dunia. Meski kaki mereka tumbuh di tanah asing, tapi darah mereka masih merah putih. Mereka tahu memilih Indonesia di saat sekarang adalah sesuatu yang berharga. Dan kini, beberapa diaspora bermain di akademi top berlatih dengan standar terbaik siap pulang kampung ke Indonesia. Efek dari cerita Sir Alex jadi pesan positif kepada para pemain keturunan lainnya untuk gabung timnas. Indonesia bisa memberikan pengalaman yang tak pernah mereka bayangkan. Dan itu kenapa saat ini kita juga melihat makin banyak pemain grade A yang siap dan makin tertarik untuk membela timnas. Seperti Mauro Zistra,
telah mengakui dirinya akan terbang menuju Indonesia. Tinggal menunggu respon PSSI apakah bakal menyetujui atau enggak. Striker 20 tahun ini juga sedang mempunyai banyak waktu luang. Setelah tuntas mengantarkan klubnya FC Volendam keluar sebagai juru Liga 2 Belanda dan dipastikan promosi ke Eredivisie musim depan. Selain itu ada juga Miliano Jonathans yang sudah menemui PSSI di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Penyerang sayap milik FC Utrecht ini jadi nama terdepan yang disebut-sebut akan segera berpaspor Indonesia. Proses naturalisasi pemain 21 tahun ini diketahui masih terus diupayakan dengan kedatangan sang ayah, Dennis Jonathan, ke Jakarta. Uniknya, ayah dari Miliano ini membuat publik terkejut di sela-sela kunjungannya ke tanah air, yang ternyata untuk menjadi seorang mu'alaf, pemeluk agama Islam. Hal yang mengejutkan ini telah dikonfirmasi oleh Hamdan Hamidan selaku penasehat khusus Menpora. Dan dari kedatangan orang tua Miliano dengan Indonesia ini, diperkirakan membicarakan masa depan sang anak juga bersama timnas. Pemain PZ Zwolle, satu nama lagi yang mengejutkan datang dari rekan Eliano Renders. Dia adalah Tristan Goyer. Tristan, come to Indonesia. Semua tahu kalau pemain PZ Zwolle ini udah resmi dihubungi PSSI dan ia sangat antusias untuk membela Indonesia. Terbukti saat dalam mewawancara dengan Football International, pemain Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PZ Zwolle ini mengaku terus mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Saya respect terhadap sepak bola Indonesia. Saya melihat perkembangan timnas Indonesia, ungkapnya. Ya, diketahui Tristan memiliki garis keturunan yang jelas, yaitu dari ibunya yang berasal dari Maluku. Ia sangat eligible untuk memilih garis keturunan Indonesia sebagai negara yang siap menampung karir internasionalnya. Nah, soal keberlanjutan proses, kabarnya Tristan akan terbang ke Indonesia pada akhir Mei setelah kompetisi Eredivisie kelar. Ia bukan datang sebagai bintang tamu, tapi sebagai anak-anak yang kembali pada tanah yang dulu hanya hidup dalam cerita keluarga dan kini menjadi kenyataan yang ingin mereka bela. Tapi meski belum ke Indonesia, pengetahuan Tristan soal negeri leluhurnya sudah banyak. Mengingat Eliano sangat sering mendekatinya. Pokoknya, Bang Eli ini seperti jadi agen buat memantapkan Tristan. Tristan, come to Indonesia. Memang pada intinya, timnas Indonesia memang tetap membutuhkan kekuatan tambahan. Dan jika mereka serius pulang, maka bulan Mei adalah waktu yang tepat untuk memproses naturalisasi kilat seperti sebelum-sebelumnya. Sebab di momen itu, sejumlah Liga Eropa telah selesai dan masih ada waktu 1 bulan menjelang matchday June ini, di mana Indonesia akan menyambut tantangan dari Cina di GBK, serta akan bertarung dengan susah payah lawan tim Samurai Biru di kandangnya. Namun kembali lagi, semua masih bisa terjadi karena bola itu bundar. Dan di Indonesia, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan nyawa.